Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI. PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan dukungan. Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntunan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntunan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda Nomor 50 Tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah, waktu itu yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau dan Jambi sekarang. Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI, sebagaimana ditegaskan Ahmad Hussein dalam rapat penguasa militer dan istana negara April 1957. Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan kewajiban untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng dan Padang pada tanggal 20 sampai 25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, komandan berkedudukan di Padang. Namun, upaya ini gagal. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letnan Kolonel Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Muljo Harjo dari tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Di samping itu, di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan yakni tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Di samping itu, di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain yakni 1. Dewan Gajah di Sumatera Utara pimpinan Kolonel Maludin Sumbolo. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letnan Kolonel R. Berlian. Dewan Mangguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letnan Kolonel Pance Samuel. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintahan pusat mengadakan musyawarah pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah itu. Pengumuman berdirinya PRRI. Pengumumannya adalah selanjutnya diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Ahmad Hussein selaku pemimpin mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5x24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini ditolak oleh pemerintah pusat, bahkan Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintahan tersebut membuat kabinet dengan Safrudin Pawiranegara sebagai Perdana Menterinya.
Selanjutnya ada sebab berdirinya PRRI. Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Operasi militer. Pemerintahan pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Lantas, pemerintahan melakukan operasi gabungan yang terdiri dari angkatan laut, darat, dan udara. Operasi pun dilancarkan sebagai berikut. Yang pertama, operasi tegas dengan sasaran Riau. Yang kedua, operasi 17 Agustus dengan pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Yang ketiga, operasi Sabta Marga. Dan yang keempat, operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri pada 29 Mei 1961. Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Kabinet PRRI. Kabinet PRRI terdiri dari Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Mr. Asad Tete Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri. Dahlan Jambek sempat memegangnya sebelum Mr. Asad sampai di Padang. Lalu, Letkol Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Profesor Dr. Sumitro Jojohakusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Lalu ada Muhammad Syafi'i sebagai Menteri PPK dan Kesehatan, J.F. Warrow sebagai Menteri Pembangunan, dan Saladin Sarumpayat sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan. Lalu ada Mukhtar Lintang sebagai Menteri Agama, Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan, Abdul Ghani Usman sebagai Menteri Sosial, dan yang terakhir ada Letkol Dahlan Jambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Asad sampai di Padang. Pasca PRRI, peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain. Menurut catatan Dr. Mukhtar Naim dalam bukunya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau 1984 sebelum terjadinya peristiwa PRRI. Jumlah orang Minang di Jakarta diperkirakan kurang dari 100.000 orang, tetapi setelah peristiwa tersebut jumlahnya meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Bahkan menurut perkiraan Gubernur Jakarta pada tahun 1971 sudah terdapat sekitar 500.000 orang Minang di Jakarta. Selain itu juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat Minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontak. Padahal kawasan Minangkabau sejak zaman Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan Indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat, juga mengguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah, serta trauma atas kekalahan PRRI. Sampai saat ini, para pelaku peristiwa PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kami juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.